Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Teso Abrar dan saya akan menjelaskan hubungan antara gaya dan momentum. Jadi kan saya sudah pernah bilang ya, kalau fisika itu kita belajar melalui konsep, jangan melalui rumus saja. Nah, kita akan bedah konsepnya, lalu kita akan hubungkan ke rumusnya, lalu kita akan hubungkan kedua kedua rumus ini. Jadi yang pertama kita belah dari gaya dulu. Apa sih gaya? Gaya itu adalah suatu dorongan atau tarikan yang mengubah posisi atau kecepatan atau ini posisi atau kecepatan. Jadi kenapa rumusnya F sama dengan M kali A? Itu harus kita turunkan dulu. Yang mau saya bahas, yang mau saya bahas sekarang adalah F sama dengan MA ini bisa kita pecah jadi apa aja. Jadi gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang bisa mengubah suatu kecepatan dari suatu benda. Jadi misalkan ini gerak nih, awalnya kecepatannya 15 meter per sekon. Saya dorong. Nah, ketika saya mendorong ini, saya memberikan gaya kepada spidol ini. Tapi kok, pasti kalian pernah ngeliat lah ya. Tapi kok soalnya dari benda diam, ya benda diam itu ada kecepatannya. Kecepatannya berapa? 0. Lalu kita belah lagi pengertian apa itu momentum. Momentum itu adalah P kecil sama dengan M dikali V. Apa itu momentum? Momentum adalah seberapa besar geraknya suatu benda. Jadi misalkan awalnya benda ini diam nih, terus ya tadi yang kena gaya nih, terus nah dia berapa banyak nih geraknya, seberapa banyak sih geraknya itu adalah momentum. Lalu apa hubungan dua rumus ini? Jadi kalau kita belah, ini saya hapus lagi. Di sini aja kita tulisnya P sama dengan M V. Gaya itu M dikali A, massa dikali percepatan. Apa rumus percepatan? Percepatan adalah, ini saya turunin, M dikali V per T. Lalu kalau misalkan kita mencari dalam konteks ini adalah adanya perubahan di percepatan. Jadi percepatan ini ada perubahan. Jadi ini delta V per T. Coba tulis ya. Delta V per delta T. Lalu di masanya juga terjadi perubahan. Misalkan dari massa segini berubah jadi massa berapa karena yang sisanya keluar dari energi. Jadi kita akan tulis ini sebagai delta M. Lalu dari sini lihat ya, rumus momentum adalah M per V. Dan rumus delta P ya, delta M dikali delta V. Lalu kita lihat lagi, delta M dikali delta V. Maupun deltanya dihapus, tidak ada perubahan sama sekali. M dikali V. Jadi F sama dengan, kita bisa tulis ulang sebagai F sama dengan delta P per delta T. Ini nih. Jadi kita bisa bilang gaya adalah fungsi dari perubahan momentum per waktu. Jadi kita bisa menghitung gaya kalau kita tahu yang pertama kita tahu momentum ya. Yang kedua kita tahu waktunya berapa. Kenapa semua ini penting? Kenapa kita harus tahu hubungan antara hubungan gaya dengan momentum, apa itu gaya, apa itu momentum. Jadi fisika itu sebenarnya simple kalau kita tahu konsepnya. Coba kita ada soal. Budi mendorong
mendorong kotak rias ibunya dengan gaya 15 Newton. Lalu dia mendorong dengan 15 Newton nih. Newton. Lalu benda itu berjalan dengan waktu yang mula-mula berjalan dengan waktu 17 detik menjadi 20 detik. Nah, delta T-nya kita udah tahu. Delta T-nya sama dengan ini F-nya sama dengan 15. Dari delta N berarti 20 dikurang 17. Ini saya bikin latihan soal yang cukup ngawur lah. Perlu diingat lagi, ini bukan channel untuk kalian belajar, tapi untuk kita belajar. Saya juga belajar dari sini. Lalu ditanya, berapa perubahan momentumnya? Tinggal dicari, kita input rumus ini. Yang pertama kita mau mencari delta P-nya kan, berarti tiap ruas untuk ngilangin delta T kita kali delta T. Delta T ya pokoknya saling silang. Di sini delta T. F dikali delta T. Delta T-nya berapa? Sama dengan ini 3. 3 kali 15. Ini 3. Ini satuannya sekon, ini satuannya Newton ya. Ya nggak usah, kita nggak usah pakai satuan dulu. 3 dikali 5 45. Perubahan momentumnya adalah 45. Ya mungkin sekian dulu ya untuk video kali ini. Saya buat video ini juga karena saya udah lama nggak belajar, jujur aja. Ini untuk mereview hal-hal yang sudah saya ingat dulu. Oke, terima kasih sudah nonton.